lalu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang menurut hemat saya, bahwa sepanjang Zulhijjah kita ditempa dengan berbagai aktivitas ketaatan, berbagai amal kebaikan, terutama di Asyrul Awal, di 10 hari awal itu, puncaknya kita melaksanakan ibadah kurban. Maka harapannya selepas Zulhijjah kita memasuki Muharram, spirit kurban itu masih terbawa di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Apa yang dimaksud dengan spirit kurban? Dalam hal ini kita bisa mengacu kepada firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 Al-Hajj, ayat 37. Di mana di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, dan tidaklah sekali-kali akan sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha, daging-daging maupun darah-darah hewan kurban kalian, gitu ya. Jadi hewan kurban yang kita kurbankan itu, baik dagingnya, baik darahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepadanya, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Maka spirit kurban yang saya maksud adalah di sini ada 2 poin penting yang Allah ingin berikan, ya, Allah ingin tegaskan kepada kita selaku mukmin. Yang pertama, bahwa hewan-hewan kurban yang kita kurbankan untuk Allah tidak sedikit pun akan sampai kepada Allah, baik dalam bentuk dagingnya atau darahnya, ya. Artinya Allah tidak melihat seberapa besar hewan kurban kita, seberapa berat bobot hewan kurban kita, seberapa mahal, seberapa banyak hewan kurban kita. Oleh karena itu, tidaklah patut bagi kita untuk berbangga diri, apalagi menjadikan itu sebagai ajang flexing, gitu, ajang pamer, ajang unjuk diri, saling memamerkan hewan kurbannya melalui media sosial, melalui status, ya, status media sosial kita upload, gitu ya. Istilahnya gede-gedean hewan kurban, gitu kan. Istilahnya mahal-mahalan hewan kurban, merasa bangga mampu membeli hewan kurban dengan harga yang fantastis, ya, yang paling berat bobotnya. Bisa juga mungkin berkurban dengan beberapa ekor hewan kurban yang disebar ke seluruh Nusantara misalnya, gitu ya. Maka sekali lagi ini tidak menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah kurban kita. Dan ini juga tidak menjadi barometer diterimanya kurban kita. Jadi bukan soal berat bobotnya si hewan kurban, bukan soal mahal murahnya, bukan soal banyak sedikit. Betapapun mungkin kita sanggup membeli yang termahal, membeli yang paling berat, bahkan bisa banyak beberapa ekor, tidak ada sedikit pun maknanya, tidak ada sedikit pun manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa tadi, ya, diiringi atau menghasilkan, ya, ketakwaan yang lebih baik. Artinya kurban yang kita lakukan kalau tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, ya, karena kurban itu sendiri asal katanya dari qoroba. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi dengan ibadah kurban itu kita tidak semakin dekat dengan Allah, kita tidak semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sia-sialah ibadah kurban kita.
maka tidaklah bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau diiringi tadi ya apa namanya? Rasa ujub gitu ya, berbangga diri dan kemudian memamerkan itu di hadapan publik dan seterusnya dengan penuh kebanggaan, dengan penuh apa namanya? Merasa hebat gitu ya. Hati-hati ya. Maka ini bukannya justru mendapatkan pahala, melainkan mendapatkan dosa gitu ya. Nah, dosanya kenapa? Karena dia sudah ya riya gitu kan. Nah, kemudian juga dari ibadah kurban itu memang hanya untuk dijadikan konten, misalnya konten media sosial. Nah, ini bahayanya ya. Jadi memamerkan ke hadapan publik hanya untuk mendapatkan like gitu ya, atau apalagi selain like ya ada mendapatkan viewer gitu ya, mendapatkan komen ya. Jangan lupa subscribe dan seterusnya. Pertanyaannya boleh nggak sebenarnya ya istilahnya apa tahadus bin nikmah boleh. Cuman yang jadi soal kadang kita ini ya beda-beda tipis ini antara tahadus bin nikmah dengan pamer gitu ya. Nah, makanya harus menjaga betul niat. Jadi muhafazah ala niat ini memelihara niat ini penting. Tashihun niat, selalu meluruskan niat. Kadang kita yang nggak sanggup itu adalah tashihun niat. Seberapapun kita jaga benar gitu ya supaya ikhlas, supaya tulus. Tapi begitu tahadus bin nikmah muncul di situ rasa riya gitu ya. Rasa ujub ya, merasa bangga lebih baik dari orang lain dan kemudian ingin dilihat. Nah, itu yang fatalnya di sini terjebak kepada sikap riya tadi karena riya itu kan asal katanya dari kata ro'a ya. Artinya seseorang yang ingin selalu dilihat amalannya. Udah nggak kelihatan aja pengen dilihat. Sengaja ditampilin. Udah disembunyiin sedekahnya gitu ya. Udah disembunyiin apa namanya perbuatan baiknya. Sengaja memang ingin dipamerkan, ingin dilihat. Akhirnya dipublish lewat media sosial, dibikin konten, ya, dibikin dramanya dan seterusnya. Nah, hati-hati ya. Jadi kita tidak membutuhkan ya pengakuan dari manusia. Kita tidak membutuhkan sanjungan, pujian ya dari manusia. Karena bagi kita cukuplah pengakuan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan nanti Allah sendiri yang membuka tabir kebaikan-kebaikan kita. Betapa banyak salafus soleh itu mencontohkan ya perbuatan amal solehnya ya, perbuatan baiknya itu banyak yang tersembunyi. Sampai ketahuannya kapan? Ketika dia sudah wafat. Siapa yang bercerita? Ya bercerita anak istrinya, murid-muridnya, ya, atau bahkan melalui skenario Allah, Allah sendiri yang mengungkapkan kebaikan. Banyak sekali. Ya. Jadi ngapain lah istilah kita mamer-mamer amal soleh kita gitu ya. Walaupun itu konteksnya misalkan tahadus bin nikmah, hati-hati, khawatir terjebak kepada ya sikap ujub. Ya. Ujub itu merasa takjub kepada dirinya, merasa dirinya itu punya amal yang luar biasa. Ya. Takjub, bangga diri ya terhadap amalnya. Ini bahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi, setelah merasa takjub terhadap amalnya, terhadap dirinya, merasa bangga diri terhadap dirinya, ini bergeser menjadi ini kalau orang lain tahu kayaknya ya gimana gitu ya. Maka disitulah muncul riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nanti ada lagi sum'ah, ingin didengar ya. Ingin didengar itu maksudnya amal soleh yang sudah dia kerjakan, ingin orang lain itu dengar juga. Saya ini orang baik, butuh pengakuan gitu ya. Saya ini orang soleh loh. Saya ini seorang hafiz loh ya. Saya ini seorang yang punya ilmu yang luar biasa loh. Nah ini hati-hati ya, menjaga niat, menjaga hati kita ini ya, bagi orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, dia nggak peduli mau bagaimana pandangan, anggapan orang lain terhadap dirinya. Bagi dia apa yang dia lakukan lillahi ta'ala. Bagi dirinya
Semua amal solehnya orientasinya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari tepuk tangan manusia, pujian manusia, sanjungan manusia, apalagi balasan dari manusia. Nauzubillah. Ya. Nah, kembali lagi, jadi poin penting yang pertama ketika Allah mengatakan la yanalullah, kalimat yang tegas dan sharih yang dan jelas gitu ya, tidak akan pernah sampai ya. Jadi kita jangan pernah berpikir semakin besar hewan kurbannya, semakin banyak, semakin mahal, maka pahalanya lebih besar gitu ya. Kalau dilandasi keikhlasan dan kemudian benar-benar itu tulus karena Allah ya, maka insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau itu dilandasi oleh kepentingan konten media sosial gitu ya, dilandasi ingin mencari ya pengakuan dari manusia, mencari pujian, perhatian dan seterusnya, maka nggak bernilai sedikit pun di hadapan Allah. Jadi soal hewan kurban itu bukan soal seberapa banyak hewan kurban yang kita kurbankan, bukan seberapa berat bobot hewan kurban yang kita kurbankan, bukan soal ya semahal apa hewan kurban yang kita kurbankan, tapi tentang keikhlasan dan seberapa besar pengorbanan kita. Maksudnya bagaimana? Kita punya penghasilan cuma segitu-gitunya, misalkan penghasilan kita sebulan hanya 5 juta, tapi kita sisihkan setiap bulan sampai ketika hari raya Idul Adha tiba, kita sanggup beli hewan kurban yang terbaik menurut ukuran kita ya. Jadi dengan kapasitas kita, kita menyisihkan ya rezeki kita itu untuk beli hewan kurban yang terbaik ya, sesuai kemampuan kita, maka itulah yang punya pahala yang besar gitu ya, diiringi dengan ikhlasan tentu. Ya, beda ceritanya kalau orang yang punya penghasilannya setiap bulan 100 juta gitu ya, beli hewan kurban satu ekor cuma 120 juta mah kecil gitu ya. Jadi jangan dibandingkan dengan seseorang yang punya penghasilan pas-pasan kemudian dia berusaha berkorban dengan kurban yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, pesan penting dari Allah yaitu ketika Allah mengatakan walakin yanaluhu taqwa minkum. Takwa. Ya, jadi Allah ingin mengatakan ya bahwa kurban-kurban yang kita kurbankan itu tidak ada artinya, tidak ada maknanya di hadapan Allah ketika ya, hal itu tidak menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Jadi betapapun kita berkurban dengan hewan kurban yang terbaik ya, tapi kalau tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tidak menjadikan kita lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, nggak ada nilainya. Artinya belum sukses ibadah kurban. Sebab ibadah kurban itu ya sepatutnya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Ya, itulah spirit kurban yang dimaksud. Sehingga apa? Ketika memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriah, maka kita punya spirit kurban ya, hasil dari tempaan sepanjang bulan Zulhijjah itu ya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik gitu ya. Jadi hamba Allah yang ingin selalu dekat dengan Allah dan terobsesi untuk menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ini juga sebenarnya dari kalimat Allah ini juga menegaskan begitu pentingnya bekal takwa bagi seorang mukmin. Ya, saking pentingnya makanya kita diingatkan itu setiap khutbah Jumat dengan wasiat takwa. Ya. Dan dipertegas lagi di dalam Al-Quran ya, melalui firman Allah ya, kata Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Dan berbekallah kalian maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya inilah yang diingatkan para khatib setiap Jumat ya, ittaqullah dan seterusnya. Dan kemudian juga Allah menegaskan bahwa standar barometer tolak ukur kemuliaan seseorang itu kata Allah inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ya indallah, di sisi Allah siapa? Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi kedudukan dan jabatannya,
bukan orang yang paling populer misalnya, paling terkenal ya di dunia, bukan. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Maka seorang mukmin harus terobsesi membekali dirinya dengan takwa, sebab takwa inilah bekal dia menghadap Allah, dan takwa inilah yang menjadi barometer kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga spirit kurban ini masih kita miliki dan kita bawa nanti sampai, jika Allah mengizinkan, sampai kita memasuki tahun baru Hijriah ya, di pekan yang akan datang. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, masih di bab muqaddimah, di bab 1 bagian takdim ya, bagian pendahuluan. Al-babul awal fi adabil alim wal muta'allim, bab awal tentang adab seorang alim, seorang guru ya, wal muta'allim, dan seorang penuntut ilmu atau seorang murid. Jadi Syekh Said Hawa sebelum mengupas tuntas tentang konsep tazkiyatun nafs ya, membingkai dulu proses belajar mengajarnya itu dengan kita memahami adab seorang guru dan murid ya. Penting untuk kita pahami karena adab di dalam agama kita itu lebih utama daripada ilmu. Jadi belajar adabnya dulu baru belajar ilmu. Dan para salafus saleh itu dalam mengkaji sebuah ilmu ya selalu mengedepankan belajar adabnya dulu. Dikatakan bahwa mereka belajar adab itu 2/3-nya. Di dalam riwayat dikatakan 20 tahun belajar adab ya, kemudian 10 tahun ini bahasa ini ya, apa sih istilahnya, bahasa generalnya gitu ya. Jadi 20 tahun belajar adab, 10 tahun belajar ilmunya. Artinya kan 2/3-nya. Artinya diperkuat dulu adabnya baru dikasih ilmunya. Ya, sebab betapa banyak ya orang-orang yang langsung loncat belajar ilmunya, kemudian belum diperkuat adabnya, akhirnya menjadikan ilmu itu seperti pisau di tangan seseorang yang tidak tepat gitu ya. Pisau kalau di tangan seorang chef dia jadi makanan yang lezat. Tapi begitu di tangan seorang penjahat dia bisa menjadi tindak kriminal gitu ya. Bisa membuat kejahatan dan seterusnya. Itu analoginya. Maka Syekh Said Hawa ya memulai bahasanya dengan bab adab. Nah, kita masih ada di bagian dari takdim, dari pendahuluan, di alinea yang kesekian ya. Di alinea ini masih belum beranjak karena ada permintaan dari beberapa jamaah untuk mendetailkan. Alinea tentang apa? Yaitu tentang penyakit dan permasalahan umat yang berlangsung sepanjang masa. Jadi kata Syekh Said Hawa itu kan bahwa walikulli asrin amraduhu wa a'raduhu. Jadi di setiap masa itu, di setiap zaman itu ada penyakit dan permasalahannya sendiri. Walil usuli kulliha amraduha wa a'raduha. Dan ada juga permasalahan yang bersifat sepanjang masa gitu ya. Jadi ada yang sifatnya kontemporer, ada yang sifatnya berlangsung sepanjang masa dan muncul di setiap zaman. Nah, beliau mengatakan bahwa penyakit dan permasalahan umat yang muncul sepanjang masa itu diantaranya kata beliau, munzul asril awal zaharul irja wat tasyayyu' wal kharijiyah wal i'tizal. Ini menurut pandangan beliau. Jadi ada 4 permasalahan, ada 4 penyakit yang selalu muncul sepanjang masa yang ini harus diobatin kira-kira gitu ya. Apa itu? Kata beliau, yaitu tentang paham-paham yang menyimpang. Yang pertama yaitu paham al-irja. Al-irja itu murji'ah ya. Kemudian wat tasyayyu' ya, paham Syiah. Kemudian wal kharijiyah, paham khawarij. Dan wal i'tizal, paham mu'tazilah. Nah, kita sudah sempat membahas 2 paham ya,
Sebenarnya semuanya sudah saya singgung, tapi kemudian karena ingin didetailkan di pertemuan terakhir itu kita coba detailkan untuk yang paham Murji'ah dan Syiah ya. Kalau beliau sendiri sebenarnya hanya menyinggung secara sekilas ya dengan kalimat singkat menggambarkan masing-masing paham tersebut. Ya, kata beliau, wa mabnal irja, bangunan pokok atau ajaran pokok Murji'ah itu adalah ala tarkil amal, yaitu meniadakan atau meninggalkan amal. Jadi inti atau pokok ajaran Murji'ah yang menjadikan dia sesat ya karena menganggap amal itu tidak penting atau bahkan tidak perlu gitu ya, meniadakan amal ya. Nah, di pertemuan terakhir seingat saya sih saya sudah mendetailkan ya, tapi saya ingatkan sedikit saja. Jadi kan paham Murji'ah itu sendiri kalau dari bahasa itu kan asal katanya dari arja'a yarji'u ya, arja'a yarji'u itu maknanya menunda atau menangguhkan gitu ya. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa Murji'ah itu asal kata dari al-irja ya, yang maknanya yaitu pengakhiran dan pemberian harapan. Nah, pengakhiran dalam hal ini maksudnya dalam konteks menyikapi perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kita tahu ini adalah noda hitam dalam sejarah peradaban umat Islam ya. Fitnatul kubro bagi kaum muslimin di mana para sahabat yang mulia ya saling berperang dan menumpahkan darah ya, di perang Siffin, perang Jamal. Kemudian terjadilah friksi yang begitu besar ya, ada kubu Kufah, ada kubu Syam gitu ya. Dan kemudian kita tahu dari situlah lahir paham-paham yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi zaman Nabi ya nggak ada paham-paham ya dalam arti sudah nyata belum ada, tapi embrionya ada. Termasuk Khawarij sendiri, para ulama bersepakat sejak zaman Nabi itu nanti kita bahas itu sudah ada embrionya. Ya, lahir dari pemikirannya Zul Khawarizah itu kan. Nah, kemudian ya Murji'ah pun sebenarnya sebagai antitesa dari kelompok Khawarij dan Syiah yang berseteru dalam arti Khawarij itu kan dia keluar dari kelompok setianya pengikut setianya Ali bin Abi Thalib, sementara ada kelompok yang tetap setia, makanya dikatakan Syiah. Nah, asal kata dari Syi'i ya. Jadi pengikut setianya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Khawarij menghukumi siapapun yang terlibat dalam prosesi tahkim ya antara kubu Muawiyah dan juga kubu Ali bin Abi Thalib ya dihukumi kafir. Makanya Khawarij lah yang membunuh ya Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Muljam. Kemudian juga menghukumi kafir siapapun yang menganggap prosesi tahkim itu benar gitu ya. Nah, kemudian sementara kaum Syiah tetap setia dengan kelompok Ali, menganggap kelompok Ali lah yang benar dan yang sesat, dan dihukumi kafir adalah kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kaum Murji'ah sebagai antitesa dari keduanya menganggap atau mengambil pandangan, makanya diistilahkan tadi itu ya. Jadi ada yang mengistilahkan arja'a yarji'u itu menangguhkan, artinya biarkanlah itu semua menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Atau ada juga yang menghukumi ya. Nah, jadi al-irja di sini pengakhiran ataupun juga menangguhkan harapan, memberikan harapan ya. Artinya tidak menghukumi kafir kepada kedua pihak, baik kubunya Muawiyah maupun kubunya Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian juga masih memberikan harapan kepada siapapun yang terlibat di dalam peperangan tersebut yang telah menumpahkan darah kaum muslimin gitu ya. Artinya di situ ada
harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi secara pendekatan bahasa dan istilah kurang lebih begitulah paham Murji'ah gitu ya. Nah, kemudian secara singkat ajaran pokok dari Murji'ah itu jadi Murji'ah sendiri ada dua ya, ada golongan moderat, ada golongan yang ekstrim. Nah, kalau yang moderat itu sebenarnya masuk masih dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi, yang hanya istilahnya menyikapi perseteruan antara kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Yang intinya dia tidak mau menghakimi, menghukumi siapa yang kafir, kemudian menyerahkan sepenuhnya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas itu. Nah, kalau golongan ekstrim, maka yang tadi yang disinggung oleh Said Hawa, bahwa kelompok Murji'ah itu adalah kelompok yang meniadakan amal. Kenapa? Karena dalam prinsip mereka keimanan itu adanya di hati, ya. Jadi keimanan itu hanya sebatas keyakinan di dalam hati dan sesuatu yang diucapkan dengan lisan, dan tidak dibutuhkan ya perbuatan untuk pembuktiannya, ya kira-kira gitu. Jadi keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang, kemudian juga tidak ada istilah istisna ya. Jadi dalam hal keimanan itu mereka sifatnya permanen. Kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kita harus meyakini bahwa keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang, kemudian tidak rusak gitu ya. Nah, itu dalam pemahaman kaum Murji'ah. Perbuatan seburuk apapun ya tidak merusak keimanannya, bahkan perbuatan itu yang jelas-jelas bertentangan dengan keimanannya pun tidak merusak keimanan. Nah, gitu ya. Jadi siapapun yang telah beriman dengan hati dan lisannya, tetapi dia tidak beramal soleh, ya, maka tidak rusak keimanannya. Atau dengan kata lain, bagi mereka tidak keluar dari keislaman. Nah, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya kesesatannya adalah tentang keyakinan mereka bahwa amal itu tidak penting. Ini yang bahaya. Jadi ketika mereka meyakini amal itu tidak penting, amal itu tidak dibutuhkan, ya, nah, itulah kesesatan. Nah, ini kan pernah kita bahas juga di pertemuan 2 kali kita membahas ini. Saya pikir saya tidak mengulang lagi, tapi yang intinya bahwa iman itu ya butuh pembuktian dalam bentuk amal. Jadi kalau kita tidak beramal atau bahkan meyakini tidak dibutuhkan amal, maka ya disitulah kita telah tersesat. Ya, nyata-nyatanya Rasulullah saja orang yang paling maksum, orang yang paling suci, orang yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu ataupun yang akan datang, masih beramal saleh. Masih. Bahkan kita tahu dalam sebuah riwayat sampai kakinya bengkak-bengkak itu menunjukkan apa pentingnya dan kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, ya, betapa banyak ayat yang menggandengkan kata amanu dengan wa amilus sholih. Menunjukkan pentingnya amal setelah iman. Iman itu butuh pembuktian, buktinya adalah amal. Atau kalau dibalik, amal itu adalah buah dari keimanan. Jadi bohong kita mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi amal kita ya tidak menunjukkan keimanan kita. Ya, itu berarti kan kamuflase. Kita bilang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi kita nggak taat sama perintah Allah. Ya. Ada panggilan azan, panggilan sholat, kita nggak sholat. Ya. Ada perintah untuk berpuasa, ya, berzakat, dan kita tidak melaksanakan, dan seterusnya. Nah, jadi kembali lagi, letak kesesatannya di situ. Pokok ajarannya adalah meninggalkan
amal atau bahkan menganggap tidak membutuhkan amal. Ya. Nah itu udah kita sempat singgung. Nah yang kemudian yang kedua adalah watasyayyu. Ya. Nah kalau beliau hanya memberikan gambaran wa mabnat tasyayyu' 'alal wudu'i fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan pokok, ajaran pokok Syiah itu berlebihan dalam menyikapi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu kita sudah bulan lalu kita pernah sedikit singgung ini lebih detail. Jadi Syiah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama yang secara umum dipegang oleh para ulama ya, pendapat jumhur ya, mengatakan Syiah itu ya asal dari katanya ya, Syiah itu kan pengikut setia. Jadi pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Nah, jumhur mengatakan Syiah itu sudah muncul itu sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tepatnya kapan? Tepatnya ketika prosesi pengangkatan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita sedikit flashback, mengingat sejarah tersebut ya. Jadi kan Rasulullah wafat, ya. Kemudian kaum Ansar dalam hal ini melakukan musyawarah di Saqifah Bani Sa'adah itu kan, di sebuah balai desa lah kalau kata kita itu. Mereka memikirkan siapa nih yang menggantikan Rasulullah. Mereka bermusyawarah, waktu itu masih Ansor doang gitu ya. Dan kemudian kabar ini terdengar oleh kaum Muhajirin, akhirnya datanglah ya kaum Muhajirin itu mengutus 3 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan siapa? Satu lagi Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Nah kemudian disitulah terjadi musyawarah. Nah singkat cerita, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama kaum muslim. Nah, yang disebut Syiah, kaum pengikut setianya Ali itu, mereka sangat meyakini ya berdasarkan riwayat hadis ya yang mereka selalu agung-agungkan tuh hadisnya istilahnya disebut hadis Ghadir Qum ya. Hadis Ghadir Qum itu jadi hadis itu disampaikan ketika di Ghadir Qum yang mengisyaratkan bahwa pewaris kepemimpinan setelah Nabi yang paling layak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Redaksi hadisnya nantilah ya kita ini apa. Tapi intinya itu, isinya itu. Dan memang di dalam berbagai riwayat kalau kita perhatikan Rasulullah itu selalu mengandalkan Ali ya, dalam hal apa namanya keilmuan ya. Artinya sebelum dijawab oleh Rasulullah biasanya Ali dulu ya. Makanya selalu ada syair ada lagu tuh nasyid yang menggambarkan hal itu ya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha gitu ya. Ana madinatul ilmi kata Rasulullah, aku ini pusatnya ilmu wa aliyun dan Ali babuha, pintu masuk. Jadi biasanya kalau ada persoalan ya Rasulullah itu suka mempersilahkan Ali dulu yang jawab gitu ya. Nah, ini menunjukkan memang keilmuannya tuh luar biasa. Ali itu cerdas. Nah, kembali lagi, jadi mengacu kepada hadis itu mereka nggak terima. Kenapa yang terpilih Abu Bakar As-Siddiq? Disitulah mulai para pengikut setia Ali bin Abi Thalib ini semacam ada dendam kesumat dan menghukumi para sahabat itu telah kafir. Kecuali 3 orang sahabat itu yang ini sampai sekarang menjadi keyakinan mereka. Sahabat Ammar, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Sebagian ulama mereka menambahkan 4 orang lagi itu ya. Saya lupa ya, totalnya ada 7 orang. Jadi semua sahabat dikatakan kafir kenapa? Karena telah mengkhianati ya amanah dari Rasulullah. Yang mereka yakini amanah dari Rasulullah itu adalah khalifah sebagai pelanjut kepemimpinan Rasulullah setelah Rasulullah wafat sepatutnya seharusnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini jumhur ulama kebanyakan berpendapat bahwa
cikal bakal Syiah itu dari saat itu. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan ya dari peristiwa tahkim tadi, ya, terutama ketika terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan Abdullah ibnu Muljam. Jadi Syiah ini pendapat yang kedua ya. Awalnya adalah gerakan politik, bukan gerakan teologis, bukan gerakan keagamaan, gitu ya. Jadi awalnya mereka hanya mendukung kekhalifahan Ali dan mempertahankan bagaimana kekhalifahan itu istilahnya tetap berlangsung sampai masa akhirnya kira-kira gitu. Tapi kemudian ada perseteruan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadilah prosesi tahkim yang mereka anggap ini apa namanya tidak menguntungkan pihak Ali, gitu ya. Kemudian ada pandangan dari mereka di sini ada triki ya, ada siasat yang dilakukan oleh Amr bin As ya sebagai negosiator ya. Ada Amr bin As kan dari kelompoknya Muawiyah itu Muawiyah dan Amr bin As. Ya, ketika perang Siffin itu kan. Kemudian sementara dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari ya. Singkat cerita terjadi prosesi tahkim, berdamai dan seterusnya. Muawiyah kembali lagi sebagai gubernur Syam, melanjutkan kepemimpinannya di sana. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kembali ke Kufah, melanjutkan kepemimpinannya. Nah, terjadilah friksi di sini. Akhirnya pengikut Ali ini ada yang keluar. Nah, di situ ada yang dinamakan Khawarij. Ya. Ini secara gerakan politisnya ya. Nah, kemudian yang bertahan itulah yang disebut Syiah. Ini pendapat yang kedua yang menggambarkan cikal bakal paham Syiah itu sendiri. Jadi yang kedua ini tetap setia mendukung Ali sebagai khalifah, tapi kemudian bergeser dari gerakan politik menjadi gerakan teologis, gitu ya. Karena pahamnya kemudian istilahnya bergeser bukan hanya sikap-sikap politik dan paham politik yang digalakkan gitu ya, ataupun istilahnya dilakukan, tapi juga ada yang menyentuh wilayah bahkan sampai wilayah akidah gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ini awal mulanya muncul Syiah gitu ya. Tapi kemudian kenapa dia menjadi paham yang sesat? Karena sudah menyentuh ke wilayah-wilayah yang prinsip ya. Nah, kemarin kita sudah singgung ya, atau di pertemuan terakhir sudah singgung. Yang paling nyata itu misalnya dari syahadatnya. Syahadatnya sudah beda. Dan saya pernah tampilkan videonya, bukan kata saya gitu ya. Mereka sendiri itu mencontohkan. Jadi syahadatnya beda. Dalam syahadat itu, kalau kita kan hanya 2 kalimat syahadat. Kalau dia itu, kalau saya hitung ada, kalau saya bagi-bagi gitu ada 4 bagian, ada 4 bagian. Kalau kita 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat kepada Allah gitu kan, syahadat kepada Rasul cukup. Nah, mereka ditambahkan syahadat kepada 12 imam mereka ya, Isna Asyara itu 12 imam mereka itu mereka anggap seperti Rasul ya, orang yang maksum, bahkan lebih tinggi. Nah, nanti dalam riwayat yang ekstrim itu bahkan malah para imam itu dianggap lebih mulia bahkan dari para nabi dan Rasul. Jadi kemudian yang keempat, bagian yang mencaci maki khususnya Khulafaur Rasyidin, kecuali Ali tentunya ya. Jadi mencaci maki Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Aisyah dan Hafsah. Ya. Nah, tadi berhubungan dengan cerita yang awal tadi, cikal bakal munculnya Syiah ya, ketika terpilihnya Abu Bakar ya di Sakifah Bani Sa'dah itu mereka kecewa berat gitu ya, sehingga menghukumi siapapun yang terlibat di dalam musyawarah itu telah kafir. Makanya sahabat semua itu dihukumi kafir semua. Terutama dedengkotnya bagi mereka adalah Abu Bakar, Umar. Nah, lucunya kan mereka katanya cinta Nabi. Kemudian Nabi kan sangat hubungan kasih sayangnya itu hubungan
kecintaannya juga erat kepada sahabat-sahabatnya gitu kan. Kan mereka tahu ya, Abu Bakar itu sahabatnya Nabi. Hijrah ke Madinah itu berdua dengan Abu Bakar. Pengorbanan Abu Bakar kepada Nabi juga luar biasa dengan harta bendanya, ya, dengan keluarganya dan seterusnya. Umar juga begitu. Tapi lucunya mereka tetap menganggap Abu Bakar dan Umar ini kafir. Kenapa? Karena mengkhianati tadi amanah dari pesan Nabi bahwa seharusnya pelanjut dari kepemimpinan Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian begitu juga, kenapa Aisyah itu sampai dilaknat oleh mereka, dihukumi kafir juga, walaupun dia adalah istri Nabi. Jadi bukan persoalan karena Aisyah terlibat dalam perang Jamal. Betul, memang Aisyah terlibat dalam perang Jamal bersama eh, siapa Zubair bin Awam, ya gubernur, ada gubernur Mekah, ada gubernur Madinah, ya, ada Ubaidah, Tolha bin Ubaidillah dan seluruh sahabat-sahabat lainnya yang berhadapan dengan siapa? Pasukannya Ali bin Abi Thalib. Tetapi bukan di situ kebenciannya. Kebenciannya sebenarnya karena Aisyah adalah anak dari siapa? Anak dari Abu Bakar. Jadi walaupun dia istri Rasulullah, yang Rasulullah cinta kepadanya, tetap dihukumi kafir. Makanya di dalam syahadat mereka bagian yang keempat ini, mereka itu jelas-jelas melaknat orang-orang ini, ya, para sahabat Nabi ini, terutama tadi ya para khulafaur rasyidin, ditambah istri Nabi, ya, dan Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Jadi kebencian mereka itu karena bapak-bapaknya ini, karena dianggap nih bapaknya ya pengkhianat gitu ya, kafir, makanya anaknya pun ikut sertakan menjadi kafir walaupun anak-anaknya ini adalah istri Rasulullah. Nah, jadi dari syahadatnya saja sudah beda. Meskipun Syiah itu banyak beragam, banyak macamnya, kan ada yang istilahnya mengelak gitu ya. Enggak kok, saya bukan Syiah yang kayak di Iran gitu. Saya bukan Syiah bukan yang seperti Rafidhah yang di sana dan seterusnya. Tapi faktanya ini adalah ranah keyakinan mereka. Jadi bukan Syiah kalau mereka tidak meyakini terhadap empat pokok tadi ya dalam syahadat mereka. Itu yang pertama, syahadatnya beda. Yang kedua soal Quran. Ini juga masuk dalam ranah keyakinan mereka. Jadi tahrif, istilah mereka itu tahrif. Tahrif itu penyimpangan ya. Al-Quran yang ada bagi mereka ini adalah Al-Quran yang tidak diterima oleh Rasulullah dari Jibril alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam mereka, ya, karena mereka itu hanya menerima hadis dari ahlul bait saja. Jadi kalau dari perawi-perawi di luar ahlul bait nggak diterima. Nah, itu ada satu hadis yang derajatnya hasan menurut mereka. Itu yang menyatakan bahwa Jibril itu menyampaikan ayat kepada Rasulullah itu berjumlah 17.000 ayat. Kemudian kata imam mereka, berapa yang kita punya saat ini? Yang ada di Al-Quran ada berapa? Kurang lebih ada 6.000. Artinya hanya sepertiga bagian saja. Makanya suatu ketika imam mereka berjalan dengan namanya Mushaf Fatimah. Ya, jadi mereka punya mushaf namanya Mushaf Fatimah. Berjalan, kemudian ada sahabatnya yang lain, ya, ulama yang lain melihat, kemudian bertanya, apa itu? Gitu. Ini adalah Mushaf Fatimah, gitu kan? Apa bedanya dengan Quran yang kami miliki? Quran yang ada di tangan kalian itu hanya sepertiga dari yang kami miliki. Dan tidak ada satu huruf pun yang ada di Quran kami, ada di Quran kalian. Kira-kira. Jadi kalimat ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Qurannya saja beda. Jadi kalau mereka mengelak, ya nanti di ujungnya itu ada paham takiyah. Ya. Mereka boleh berbohong, berdusta dengan dalil seperti keluarganya Amr bin Yasir. Amr bin Yasir waktu itu kalau nggak berbohong dia ikut dibunuh juga gitu kan. Kan bapaknya itu dibunuh, ibunya bahkan yang Sumayyah itu sampai mohon maaf ya dari kemaluannya tembus ke bagian punggungnya sih oleh kafir Quraisy. Kemudian Amr ini saking takutnya kemudian mengingkari keimanannya. Kemudian dilepaskan oleh kafir Quraisy.
Datang Amr nangis-nangis kepada Rasulullah. Dia merasa telah mengingkari keimanannya kepada Allah dan Rasul. Tapi kemudian Rasulullah membenarkan dalam situasi itu, membolehkan. Dalam arti maksudnya darurat gitu ya. Jadi itu menjadi dalil bagi mereka untuk bertakiyah. Makanya orang-orang Syiah itu pandai bertakiyah, berkamuflase. Ya, artinya apa? Boleh bohong lah intinya. Alasannya tadi dalilnya ini. Dan ini bukan kata saya, ini penjelasan dari ulama mereka sendiri yang terutama yang ada di Indonesia seperti itu. Kelihatannya seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal di balik itu punya prinsip dan pemahaman akidah yang berbeda. Jadi yang kedua yang paling fatal kesesatannya adalah Al-Qur'annya beda. Mereka merasa yang kita miliki ini hanya sepertiga bagian. Padahal bagaimana dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan Allah sendiri yang menjamin, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra ini, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah sendiri yang menjamin menjaga Al-Quran. Lalu kenapa mereka menganggap Al-Quran yang kita punya saat ini bukanlah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah secara utuh gitu. Yang ketiga soal apa namanya? Jadi tadi soal syahadat, kemudian soal Quran. Yang ketiga ya ini yang kelihatan aja ya, yang nyata-nyata aja. Kalau antum ya, kalau jamaah sekalian pernah ke Iran, kita akan kaget mendengarkan azan di sana. Karena azannya itu, pernah dengar nggak azan yang di Iran? Karena azannya itu ada penambahan kalimat. Nah, kalimatnya itu yang nggak pernah kita dengar selama ini gitu kan. Jadi setelah apa namanya, hayya 'alal falah gitu kan. Nah, ini, supaya saya nggak ini deh, ini, saya percepat ya. Nah, dengar itu. Ini masih hayya 'alal falah. Kalau ini masih hayya 'alal falah. Nah, saya cepetin. Eh, belum. Cepetan. Pertama, yang bedanya itu ada kalimat mengajak uh, ala khairil amal ya, kepada amal yang baik ya. Terus um, sebelum itu ada kalimat ala nasta'inin setelahnya ya al falah. Dengar ya? Kurang ya? Jadi pertama itu, yang kedua ila aliyun. Jadi uh, ini kalau saya setelin utuh nanti waktunya habis. Tapi intinya ada dua kalimat yang berbeda dengan azan kita. Artinya apa? Di situ mereka seolah-olah ingin meneguhkan ya eh, apa posisi Ali yang begitu mulia bagi mereka, bahkan setelah kalimat seruan kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ala aliyun itu apa wa asyhadu anna, gimana sih kalimatnya, Muhammadar Rasulullah nih.
Kedengaran? Jadi mereka syahadatnya setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ditambahkan kalimat asyhadu anna aliyan waliyun. Jadi bersaksi bahwasanya Ali itu adalah waliyun. Meskipun sebenarnya dalam pemahaman yang ekstrim bahkan menganggap Ali itu lebih mulia dari Rasulullah. Nah, jadi ini kesesatan mereka. Yang terakhir, yang fatal juga, yang lainnya lebih banyak lagi. Saya hanya ingin menyebutkan 4 hal. Jadi tadi syahadat, Quran, azan. Yang terakhir bahkan sholatnya. Ya. Nanti di kesempatan yang lain saya coba. Jadi sholatnya itu jangan heran nanti kalau antum sekalian ke Iran gitu ya, di masjid sana itu banyak orang bawa batu. Jadi itu kan batu Karbala yang menjadi sesuatu yang disucikan lah. Nah itu menjadi syarat sahnya sholat mereka. Di sini bagaimana? Ya kalau di sini karena darurat, ada yang make, ada yang enggak. Ada yang dikamuflasekan, batunya dibungkus lagi kayak pakai sejadah kecil gitu, ditaruh di depannya. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau itu menjadi syarat sholatnya. Nah, ada juga yang paling ringan kalau kalau dalam keanggotaan itu ada kartu, pakai kartunya gitu ya. Udah syurga. Ya. Jadi intinya dari situ beda. Yang kedua bedanya juga adalah dari gerakan sholat. Di gerakan sholat dia setelah sujud, duduk di antara dua sujud itu selalu 2 kali gitu ya, mengangkatkan kedua tangan. Kemudian juga di rakaat kedua, kalau kita mungkin nganggapnya kunut ya, kunut nazilah. Kalau dia enggak, selalu memang, tapi yang dibaca bukan doa kunut. Nah, yang dibaca itu semacam deklarasi keimanan mereka kepada Ali dan juga doa kepada Ahlul Bait. Bahkan ada yang menambahkan ya tadi bersama apa sih kalau bahasa kita tuh mencaci ya, mencaci maki para khulafaur rasyidin dan seterusnya. Kalau mau kita bahas panjang, tapi intinya dari hal-hal tadi sudah menunjukkan kesesatan kaum Syiah. Ya, jadi kesimpulannya ya bahwa memang awalnya, jadi kalau dari 2 teori tadi, memang dari awalnya ada yang karena pengikut setianya Ali dan kefahaman mereka bahwa pemahaman mereka bahwa kekhalifahan itu harusnya diberikan kepada Ali selepas Rasulullah wafat. Karena itu tidak diberikan, maka mereka menghukumi semua sahabat kafir ya, dan kemudian ada pendapat yang kedua, teori yang kedua, mengenai Syiah itu dari gerakan politik menjadi gerakan teologis, yaitu ketika perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi intinya ya menurut Syekh Said Hawa, ajaran pokok mereka adalah terlalu berlebihan terhadap ahlul bait ya. Nah, dan tadi sudah kita singgung kesesatan-kesesatan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Hari ini tadinya saya mau nambah lagi tentang Khawarij, tapi mohon izin karena saya harus ke sekolah anak nih pagi-pagi, jadi nggak bisa dilanjutkan lagi karena juga sudah syuruk ya, sudah lewat dari syuruk sekitar 10 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya mungkin disimpan dulu, nanti kita diskusikan di kesempatan berikutnya, karena ini kita masih belum beranjak, mau kita tuntasin dulu 2 paham lagi tentang Khawarij dengan Mu'tazilah supaya kita tidak tersesat nanti dengan paham-paham ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mati?